warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Padilla dengan NIM 20423148. Saya dari kelas 3E PGMI Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kisah teladan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Bilal bin Rabah. Nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar bin Abu Quhafa. Abu Bakar lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah, Arab Saudi. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling dekat dan pertama kali memeluk Islam. Abu Bakar dikenal sebagai salah satu khalifah pertama dalam sejarah Islam yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Abu Bakar berasal dari keluarga terhormat di Mekah. Ayahnya Abu Quhafa adalah seorang pemuka suku Quraisy dan ibu beliau Ummul Khair juga berasal dari keluarga terkemuka. Sebelum memeluk Islam, Abu Bakar adalah seorang pedagang yang sukses dan dihormati oleh masyarakat Mekah. Dia dikenal dengan sifatnya yang jujur dan amanah sehingga mendapatkan julukan As-Siddiq yang berarti membenarkan. Abu Bakar adalah orang pertama yang memeluk Islam setelah mendengar ajaran Nabi Muhammad SAW. Dia langsung menerima dan membenarkan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad. Keputusannya untuk mengikuti Nabi Muhammad memberikan pengaruh besar dalam perjalanan sejarah Islam. Setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi, umat Islam berkumpul untuk memilih pemimpin baru. Abu Bakar terpilih menjadi pemimpin baru. Abu Bakar menjadi khalifah pertama meskipun ada beberapa tantangan dan perdebatan di antara beberapa kelompok. Kepemimpinannya selama 2 tahun penuh sangat penting bagi penyatuan umat Islam, terutama dalam menghadapi perpecahan dan gerakan-gerakan murtad yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kepemimpinan Abu Bakar banyak peristiwa besar yang terjadi, termasuk Perang Riddah atau perang melawan orang-orang yang murtad yang berhasil menstabilkan pemerintahan Islam di Jazirah Arab. Abu Bakar juga memulai penyusunan Al-Quran yang kemudian dikompilasi dalam bentuk kitab yang utuh setelah beliau wafat berkat inisiatif dari Umar bin Khattab. Abu Bakar wafat pada tahun 634 Masehi pada usia sekitar 63 tahun. Setelah memimpin selama 2 tahun, sebelum wafat beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya yang kemudian menjadi khalifah kedua dan melanjutkan kepemimpinan umat Islam. Pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Sur yang terletak di pegunungan sekitar Mekah. Ini terjadi setelah orang-orang Quraisy memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad. Mereka mengejar Nabi dan Abu Bakar dengan sangat ketat, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi mereka. Pada saat mereka bersembunyi di gua tersebut, Abu Bakar sangat khawatir dan takut jika musuh akan menemukan mereka. Terkait dengan perlindungan dari teriknya matahari, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Bakar yang khawatir jika mereka kepanasan di dalam gua, berusaha untuk melindungi Nabi dari sengatan terik matahari dengan cara menutup celah-celah gua menggunakan kain atau benda lain. Selama perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq memainkan peran yang sangat penting dalam mengawal dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Ini adalah salah satu momen paling bersejarah dalam hubungan persahabatan mereka. Nah, materi yang selanjutnya yaitu biografi Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling terkenal, terutama karena peranannya sebagai muazin pertama dalam sejarah Islam. Bilal lahir sekitar tahun 580 Masehi di Mekah dan merupakan seorang budak yang berasal dari suku Habasyah atau Ethiopia. Meskipun awalnya seorang budak, Bilal kemudian menjadi simbol kebebasan, kesetiaan, dan perjuangan dalam Islam.
Bilal lahir dalam kondisi perbudakan di Mekah. Ibunya adalah seorang wanita budak yang berasal dari Habasyah, dan ayahnya yang juga seorang budak berasal dari daerah yang sama. Bilal bekerja untuk seorang tuan kaya bernama Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka Quraisy yang sangat kejam terhadapnya. Ketika Bilal memeluk Islam setelah mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW, Umayyah dan tuannya menyiksa Bilal dengan sangat brutal. Mereka mengikat Bilal di bawah terik matahari, meletakkan batu besar di dadanya, dan memaksanya untuk meninggalkan Islam. Nah, Bilal mendengar ajaran Nabi Muhammad SAW melalui Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian membelinya dari tuannya dan membebaskannya. Bilal menjadi salah satu sahabat Nabi yang sangat setia. Dalam masa-masa sulit ini, Bilal tetap mempertahankan imannya. Saat disiksa oleh Umayyah, dia tetap mengucapkan kata-kata yang menjadi simbol keteguhan imannya, yaitu Ahad, Ahad, Tuhan itu Esa. Kata-kata ini menjadi sangat terkenal dan menunjukkan keimanan Bilal yang tidak tergoyahkan. Nah, sekian dari penjelasan saya tadi. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.